guys, balik lagi di Kamek Review. Kali ini gue bakalan ngebahas salah satu handphone yang baru banget launching ya. Masih fresh from the oven nih. Gue bakalan nge-review Xiaomi 17T series ya. Tapi sebelum gue nge-review, baiknya kalian subscribe YouTube Kamek. Yang belum subscribe, terus di like-like dan di komen-komen ya guys. Oke, kita langsung aja ya. Udah gak sabar kan? Gak usah basa-basi deh ya. Kita langsung mulai aja review untuk Xiaomi 17T series. Kalau gue kasih pilihan, mau HP flagship yang harganya belasan juta atau HP fiturnya hampir flagship tapi harganya jauh lebih masuk akal, Xiaomi punya jawaban nih lewat seri T terbaru mereka. Ini Xiaomi 17T. Di atas kertas ya, spesifikasinya tuh cukup bikin ngiler. Layar AMOLED 1,5K, baterai 6500 mAh, kamera telefoto periskop 5 kali, terus juga IP68 sampai chipset Dimensity 8500 Ultra. Yang menarik ya, beberapa fitur ini bahkan masih jarang ditemukan di kelas harganya. Tapi seperti biasa, spesifikasi di atas kertas itu satu hal. Pengalaman pemakaian sehari-hari adalah hal yang berbeda. Lalu di sini, apakah Xiaomi 17T benar-benar layak disebut flagship killer atau justru ada kompromi yang harus diterima? Mari kita bahas lebih dalam. Nah, kalau ngomongin seri T dari Xiaomi ya, biasanya ini adalah HP yang fokusnya satu, kasih performa dan fitur flagship dengan harga yang lebih masuk akal. Nah, sekarang hadir nih Xiaomi 17T. Sekilas memang mirip HP flagship. Kameranya ada telefoto periskop 5 kali. Terus juga baterainya gede banget sampai 6500 mAh. Lalu dia ada layar AMOLED ya, 120 Hz. Tapi pertanyaannya, apakah Xiaomi T ini cuma versi murah dari 17T Pro atau justru jadi pilihan paling masuk akal buat kebanyakan orang? Mari kita bahas ya guys. Jadi pertama-tama gue akan bahas desainnya dulu ya. Menurut gue, Xiaomi 17T ini tuh kelihatannya lebih premium dibanding kebanyakan HP kelas menengah saat ini. Nah, bagian belakangnya punya modul kamera besar berbentuk kotak dengan 4 lingkaran kamera yang bikin tampilannya tuh cukup flagship. Warnanya ada blue, white, purple, and black. Gue kebetulan punya yang ungunya ya guys. Lalu juga di sini bodinya juga sudah menggunakan frame metal MDA dengan perlindungan Gorilla Glass 7i. Dan yang paling penting sudah mengantongi sertifikasi IP68. Jadi kalau kena hujan, cipratan air, atau tidak sengaja tercebur sebentar masih relatif aman. Lalu untuk ukuran ya, memang tuh nggak kecil. Karena di dalamnya ada baterai 6500 mAh. Jadi ekspektasikan bodi yang terasa cukup berisi saat digenggam. Tapi ya, secara keseluruhan build quality itu terasa solid dan meyakinkan. Lalu ya, kita akan masuk ke layarnya nih. Jadi Xiaomi 17T memakai panel AMOLED berukuran 6,59 inci. Resolusinya sudah 1500K di 2756 x 1268 pixel. Lalu juga refresh rate-nya hampir 120 Hz. Dan tingkat kecerahan puncaknya diklaim mencapai 3500 nits. Nah, di penggunaan sehari-hari, layar seperti ini tuh jelas jadi salah satu nilai jual utama. Lalu untuk scrolling media sosial juga udah terasa mulus. Mau main game, udah responsif. Dan saat dipakai di luar ruangan yang terik ya, visibilitasnya si layar tetap sangat baik. Warna khas AMOLED juga terlihat hidup dengan kontras tinggi dan hitam yang benar-benar pekat. Buat nonton Netflix, YouTube, atau sekedar scrolling TikTok berjam-jam, layar ini tuh benar-benar memanjakan mata. Lalu guys, bagian yang paling menarik tentu performanya. Jadi di sini Xiaomi 17T menggunakan MediaTek Dimensity 8500 Ultra fabrikasi 4 nanometer. Nah, chipset ini memang bukan yang tertinggi di keluarga Xiaomi 17 series. Karena versi Pro sudah memakai Dimensity 9500. Tapi untuk penggunaan nyata sehari-hari, performanya tuh masih sangat kencang. Terus juga multitaskingnya juga lancar. Dan buka banyak aplikasi sekaligus nggak terasa berat. Di sini editing video pendek untuk TikTok atau Reels juga masih nyaman. Nah, buat gaming ya, chipset ini tuh harusnya mampu
mampu menjalankan game populer ya seperti Mobile Legends, PUBG, atau Honor of Kings ya sampai Genshin Impact dengan setting grafis tinggi secara stabil. Lalu juga untuk manajemen suhunya juga biasanya tuh menjadi salah satu keunggulan chipset MediaTek generasi terbaru nih guys. Jadi performa tinggi bisa dipertahankan lebih lama tanpa throttling berlebihan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih guys, kamera ya. Jadi untuk melihat spesifikasinya, kamera Xiaomi 17T justru cukup menarik. Kamera utamanya menggunakan sensor light fusion 800 beresolusi 50 megapiksel. Nah, ukuran sensornya 1/1,55 inci dengan aperture f1.7 dan dilengkapi dengan OIS. Nah, di sini memang sensornya tuh lebih kecil dibanding versi Pro yang memakai light fusion 950 ya. Tapi ukuran segini masih tergolong besar untuk menghasilkan foto dengan detail dan dynamic range yang baik. Yang paling menarik justru kamera telefoto periskopnya nih guys. 50 megapiksel. Lalu optical zoom 5 kali dan panjang fokus sekitar 115 mm. Dan sudah ada OIS ya. Nah, fitur seperti ini tuh biasanya hanya ditemukan di HP flagship yang harganya jauh lebih mahal. Lalu untuk hasil foto jarak jauhnya seharusnya tetap tajam tanpa harus mengandalkan zoom digital berlebihan. Nah, untuk foto potretnya juga berpotensi menghasilkan efek blur alami yang lebih bagus. Dan kemudian ada kamera ultra wide-nya 12 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat. Cocok nih untuk foto pemandangan, gedung, atau foto rame-rame. Sedangkan ya, kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Sudah lebih cukup ya untuk selfie maupun video call. Nah, kalau algoritma pengolahan gambarnya matang, kombinasi kamera utama dan telefoto di HP ini bisa jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Lalu untuk kebutuhan video, kombinasi OIS pada kamera utama dan telefoto menjadi nilai tambah yang cukup besar. Jadi saat lo berjalan sambil merekam, getaran itu bisa lebih teredam. Dan hasil video terlihat lebih stabil dan nyaman ditonton. Lalu nih buat kita-kita nih, para konten kreator ya, konten kreator TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short, ini tuh jelas kabar baik. Apalagi kamera telefoto 5 kali bisa dipakai untuk mengambil angle yang biasanya sulit didapat dari kamera utama biasa. Lalu bagian berikutnya yang menurut gue sangat menarik adalah baterainya. Xiaomi 17T dibekali baterai silikon karbon 6500 mAh. Nah, kapasitas sebesar ini jelas berada di atas rata-rata smartphone saat ini. Lalu untuk penggunaan normal seharusnya sangat mudah mendapatkan 1 hari penuh penggunaan. Bahkan pengguna ringan mungkin bisa mencapai 2 hari tanpa perlu mencari charger. Jadi saat baterai habis tersedia nih pengisian cepat 67 watt hypercharge. Memang kalah dari versi Pro yang sudah 100 watt ya. Tapi 67 watt tetap tergolong sangat cepat untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu ada beberapa fitur tambahan yang cukup menarik nih guys. Jadi dia tuh sudah menjalankan HyperOS 3 dan mendukung Xiaomi Offline Communication. Lalu ada NFC. Nah, lalu ada speaker stereonya juga dan sensor fingerprint di layar. Lalu ya, sertifikasi IP68 yang semakin melengkapi pengalaman flagship. Beberapa hal yang paling gue suka dari Xiaomi 17T ya. Yang pertama adalah layar AMOLED 1500K yang tajam dan terang. Lalu baterai 6500 mAh yang sangat besar dan kamera telefoto periskop 5 kali yang jarang ada di kelasnya. Lalu juga ada performa Dimensity 8500 Ultra yang masih sangat kencang. Lalu build quality-nya juga premium dengan IP68. Nah, kekurangannya guys, ya ada dong pastinya. Jadi menurut gue ya, ini sensor utama kameranya ya masih di bawah versi Pro. Terus juga charging 67 watt tidak secepat saudaranya yang 100 watt. Lalu juga di sini refresh rate yang mentok di 120 Hz, sementara beberapa kompetitor mulai menawarkan angka yang lebih tinggi. Dan ukuran bodinya mungkin terasa besar bagi sebagian pengguna. Lalu kesimpulannya nih guys, jadi ini apakah Xiaomi 17T layak dibeli? Nah, kalau kalian mencari handphone yang punya layar bagus, baterai besar, performa kencang, dan yang paling penting kamera telefoto periskop 5 kali tanpa harus membeli versi Pro, jawabannya
Iya, menurut gue Xiaomi 17T adalah tipe handphone yang tidak terlalu mengejar spesifikasi paling tinggi, tetapi justru memberikan kombinasi fitur yang paling seimbang untuk mayoritas pengguna. Jadi nilai gue untuk Xiaomi 17T adalah kalau dari sisi desainnya itu di 8/10, lalu untuk layarnya ya di 9/10, lalu performanya ini gue di angka 8/10 dan kameranya 9/10. Terus baterainya nih ya, baterainya boleh lah 9,4/10. Lalu value-nya 9/10. Jadi overall ya skornya itu ya 9/10 guys. Salah satu HP seri T yang paling menarik tahun ini. Nah, jadi kalau kalian nih lebih pilih Xiaomi 17T atau langsung naik ke 17T Pro nih, tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian review dari Kamek untuk Xiaomi 17T seriesnya ini. Jadi menurut kalian layak nggak dibeli ya? Boleh komen juga deh guys ya. Nah, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Sampai ketemu di Kamek Review episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.